warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Khalifah Nyawiji dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dema UIN Sunan Kalijaga Masa Bakti 2021 berkesempatan untuk berbincang dengan narasumber yang belum lama ini beliau telah meluncurkan sesuatu yang berpengaruh besar dalam upaya menciptakan kampus yang ramah hak asasi manusia dan gender. Nah, pasti kalian harus stay tune ya di podcast kali ini. Hari ini kita akan berbincang mengenai salah satu tema yang cukup krusial dan penting untuk kita ketahui bersama. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu melawan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus, UIN Sunan Kalijaga sudah melakukan apa? Sebelumnya saya akan mengantarkan sedikit mengenai tema tersebut. Jadi, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kasus kekerasan seksual ini seringkali terjadi di lokasi yang dianggap aman oleh korban sendiri, yang mana itu bisa jadi di kos, di jalan, di rumah, bahkan di kampus. Nah, tapi sampai saat ini sebenarnya UIN Sunan Kalijaga sudah melakukan apa sih untuk menanggapi hal tersebut? Sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Witriani M. Hum selaku Ketua Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sebelum memasuki tema, boleh dijelaskan terlebih dahulu Ibu, apa itu Pusat Layanan Terpadu? Mungkin ada beberapa mahasiswa di sini yang belum mengetahui apa itu Pusat Layanan Terpadu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Khalifah sudah memberi kesempatan bagi, setidaknya ini juga sosialisasi ya, bagi kita bahwa ini adalah layanan Pusat Layanan Terpadu adalah layanan salah satu unit layanan untuk pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga. Jadi ya sebagaimana kita tahu tadi juga Mbak Khalifah sudah menceritakan bahwa di kampus pun juga sering menjadi tempat begitu dan banyak kasus terjadi pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual terhadap tidak hanya perempuan, juga terkait pada yang berbasis gender. Berarti banyak sekali ya Bu kategori-kategori yang sebelumnya mahasiswa belum tahu itu sebenarnya kekerasan seksual itu seperti apa. Nah, mungkin ada kategori khusus yang bisa dikatakan itu sebagai kasus kekerasan seksual sendiri. Ya, kekerasan seksual itu cukup luas sebetulnya ya, mulai dari pelecehan seksual, area-areanya, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemerkosaan misalnya, sampai trafficking dan lain-lain, itu juga menjadi area kekerasan seksual gitu, karena definisinya seperti itu. Nah, menyambung lagi ya Ibu. Nah, apa saja sih yang menjadi pemicu dalam pelecehan seksual itu sendiri? Ya, di sini juga kita mengacu pada beberapa ketentuan yang sudah disepakati, mengacu pada Komnas Perempuan ya, misalnya kekerasan seksual itu tindakan yang yang merendahkan, mungkin memberikan stigma, menghina, menyerang secara seksual hingga pemaksaan misalnya terhadap salah satu, biasanya perempuan gitu ya, yang menjadi korban, mulai dari pelecehan misalnya, mulai dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele tetapi membuat orang itu merasa terhina dan merasa dilecehkan. Nah, itu termasuk kategori pelecehan seksual. Dan hingga yang mungkin yang paling berat ya seperti eksploitasi seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan lain-lain, dan itu sudah masuk pada area-area yang kriminal gitu.
Jadi cukup cukup luas. Mungkin kalau di kampus itu yang paling sering terjadi adalah dalam bentuk pelecehan. Jadi mulai dari dan itu kan bisa langsung, bisa lewat cyber misalnya, yang teks misalnya, message, iya, media sosial, dan itu cukup banyak gitu loh sebelum layanan ini atau pusat layanan ini ada. Itu cukup banyak aduan-aduan. Kebetulan saya kan juga di PSP ya, jadi cukup ada beberapa yang mahasiswa komplain karena mendapat message yang tidak nyaman dari dosen, dari mahasiswa lain, dan merasa dirinya itu dilecehkan secara seksual. Pelecehan seksual ini itu tidak memandang siapa pelakunya, tidak memandang di mana itu bisa terjadi ya Ibu. Iya, dalam bentuk ancaman atau mungkin bahkan mengirimkan gambar-gambar yang tak senonoh dalam bentuk itu kan, misalnya kalau dalam dalam bentuk cyber crime, cyber itu masuk ada grooming, termasuk misalnya share atau mungkin mengcopying foto yang tidak senonoh, ataupun seperti cybercrime yang ada banyak di media sosial, misalnya menggunakan foto-foto tertentu kemudian di share dan yang korban merasa dipermalukan, kayak gitu kan, bagian dari itu juga. Jadi sekarang mungkin lebih, apalagi sekarang serba online ya, artinya kan COVID-19 itu membuat perubahan di masyarakat itu cukup drastis juga gitu. Artinya kejahatan itu cukup banyak, berbasis online itu cukup banyak gitu. Bahkan eksploitasi pacar lewat media sosial untuk kepentingan sendiri itu juga banyak. Berarti bentuk kekerasan seksual sendiri itu banyak sekali ya Ibu. Tidak hanya fisik, tapi juga bisa dilakukan melalui media sosial yang seringkali kayak mengancam korbannya. Iya, benar. Jadi medianya pun sekarang bervariasi. Kalau misalnya dulu orang melecehkan misalnya dengan sweet misalnya, dan atau mungkin colek dengan langsung gitu loh, atau misalnya tindakannya exhibitionis misalnya, atau menarik ke tempat yang tertutup. Nah, sekarang bisa terang-terangan misalnya, untuk bisa misalnya lewat akunnya, atau mungkin text message yang berbau porno, atau tidak, teks-teks yang tidak senonoh, yang dimana korban merasa ketakutan. Nah, berbicara mengenai kekerasan seksual di kampus sendiri kan sekarang ini masih minim laporan yang data yang masuk ke salah satu unit di kampus yang menangani hal tersebut ya Ibu. Nah, hal tersebut kan memperlihatkan bahwa kasus ini itu merupakan fenomena seperti gunung es, yang mana kasus yang terlihat di permukaan tidak menjamin jumlah kasus yang sebenarnya ada. Nah, mungkin masih banyak kasus yang tidak terlaporkan atau tidak teradvokasi kepada pihak kampus. Nah, oleh karena itu kan diperlukan adanya pencegahan dan penanganan dini oleh kampus sendiri ya Ibu. Tanpa harus menunggu banyak kasus lagi yang terlaporkan di permukaan terlebih dahulu. Salah satunya di kampus sendiri kan sudah melaunchingkan ini Bu, ada pusat layanan terpadu. Nah, lantas tugas PLT sendiri dalam menangani hal tersebut itu seperti apa Ibu? Ya, salah satunya harus ada ruang-ruang atau seperti unit-unit seperti layanan ini ya. Artinya bagaimana misalnya dalam konteks kampus juga merespon bahwa ini kampus tidak boleh menutup mata bahwa tidak ada kejadian di kampus gitu loh.
Jadi dalam banyak kejadian-kejadian itu terjadi di mana saja. Ketika kita launching beberapa waktu lalu kan kita juga mendatangkan salah satu narasumber dari luar University of Sydney. Ya di situ juga sama. Kejadiannya itu juga hampir sama gitu loh dengan di Indonesia. Nah, ketika kita mau melaunching ini juga sebelumnya kan memang kita di bawah Kemenak ya. Dasarnya kan ada SK Dirjen Pendis. Nah, di situ juga teman-teman dari beberapa perguruan tinggi di wilayah Kemenang juga melakukan survei terlebih dahulu gitu loh. Termasuk saya juga di UIN Sunan Kalijaga bikin survei gitu. Ternyata banyak gitu loh. Dan artinya dan karena selama ini tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi korban untuk mengadu ya. Ada biasanya itu ya kalau mekanismenya ya kalau mahasiswa biasanya lewat WD3 misalnya gitu. Tetapi tidak nyaman juga misalnya dengan tergantung kedekatan misalnya. Kalau dia dekat dengan WD-nya ya nggak apa-apa gitu loh, dia bisa curhat dan lain-lain. Tetapi dalam banyak hal itu tidak semua mahasiswi terutama yang kemudian merasa nyaman untuk karena takut ada ancaman, takut nama baik, kemudian itu tersebar dan merasa terintimidasi. Nah, seperti itu. Lantas, apa yang kita lakukan setelah mengalami pelecehan seksual tersebut ya Ibu? Kan menghadapi stigma sosial, stigma di masyarakat yang menyebabkan korban pelecehan seksual sendiri kan tidak berani speak up. Nah, akhirnya dia mengalami tekanan baik psikologis maupun tekanan fisik. Nah, mungkin di sini juga mahasiswa masih bingung Ibu mengenai tahap-tahap apa yang akan mereka lalui atau yang dapat mereka lalui setelah mendapatkan perlakuan pelecehan dan kekerasan seksual tersebut. Nah, kemudian dia kepengen cerita kepada pihak PLT mungkin. Nah, tahap-tahapan apa saja yang PLT sendiri ada dibagi pada 3 divisi ya setidaknya. Yang pertama divisi pencegahan, yang kedua adalah divisi penanganan korban, dan yang ketiga adalah divisi penanganan pelaku. Nah, mereka anggota masing-masing divisi juga berdasarkan latar belakang akademik yang dan jam terbang yang luar biasa. Nah, jadi mulai dari layanan jadi kalau mulai dari layanan pengaduan, layanan konseling hingga pendampingan hukum, pendampingan keagamaan gitu, itu juga itu masuk pada wilayahnya unit divisi penanganan korban gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk jika memang diadukan, nah memang ada prosesnya. Jadi ada korban kemudian mengadu, baik itu tertulis atau tidak tertulis, langsung atau secara tidak langsung. Nah, secara resmi kemudian ada form konsen yang harus mereka isi gitu. Kemudian dan kita unit yang penanganan korban kemudian bisa kita korban dan penanganan pelaku kemudian berkoordinasi untuk membuktikan dan menyidangkan gitu pada menyidangkan pelaku gitu. Jadi tapi bentuknya di sini kita hanya merekomendasikan gitu loh, karena ini bukan lembaga hukum ya. Jadi kita hanya merekomendasikan dan nanti hasilnya kita serahkan pada rektor gitu loh yang memutuskan bentuk hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan baik itu secara yang secara pemeriksaan secara menyeluruh gitu, mulai dari penyidikan hingga
penyelidikan hingga pembuktian dan lain-lain. Jadi mungkin ada proses yang panjang, cukup panjang gitu ya. Artinya karena ini juga banyak menyangkut nama institusi gitu loh, dan seterusnya, dan kita juga harus berhati-hati terhadap semua pihak yang terlibat. Untuk PLT sendiri ini berarti udah merupakan usaha yang sangat besar yang dilakukan oleh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga ya Bu. Mungkin dulu mahasiswa mengalami hal tersebut itu masih bingung mau kemana, mau cerita ke siapa, soalnya kan pasti banyak tekanan-tekanan yang dia dapatkan, rasa malu, stigma sosial dari masyarakat. Nah mungkin sekarang ini PLT sendiri menjadi solusi untuk korban-korban tersebut, untuk cerita atau melapor ke PLT sendiri. Jadi dia juga bisa didampingi oleh pihak-pihak dari pusat layanan terpadu itu sendiri ya Ibu. Iya, kita berharap ya upaya kita bisa optimal, mulai dari usaha pencegahan gitu ya. Kalau pencegahan sendiri juga ruang lingkupnya kan cukup luas, mulai dari sosialisasi hingga ini sebetulnya podcast ini sebetulnya bagian dari upaya itu, dan terima kasih sekali sudah pihak DEMA ini sudah, khususnya Kemen PP DEMA itu sudah punya inisiatif untuk ini. Nah ini salah satu upaya kita mewujudkan kampus yang inklusif gitu loh, yang nir kekerasan, yang kemudian bisa menciptakan suasana yang nyaman gitu bagi semua sivitas akademika gitu, tanpa ada tekanan, tanpa ada kekhawatiran akan dilecehkan dan lain-lain. Nah selama ini ya betul banyak mahasiswa yang paling mungkin paling banter mungkin ke teman gitu ya, ke teman, curhat ke teman. Nah sebelum unit layanan ini cukup banyak sebetulnya saya dapat laporan, baik itu langsung atau tidak langsung, dari beberapa aliansi misalnya. Sekian, kadang sampai Februari 2020 kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah, itu ada sekitar 8 yang mengadu gitu kan lewat aliansi Gayatri ya kalau nggak salah. Nah tetapi kemudian banyak yang hilang gitu ya, artinya karena kemudian banyak merasa bahwa ini tidak akan terselesaikan gitu loh, kemudian ya sudahlah biarkan saja, lupakan, waktu akan menghilangkan. Banyak yang kemudian merasa seperti itu. Jadi optimalisasi kita ya tidak hanya bisa memberi layanan yang terbaik gitu untuk korban misalnya, tetapi juga optimalisasi bahwa bagaimana semua sivitas itu merasa ada kebebasan untuk bahwa mereka sudah berada di tempat yang tepat, bahwa kampus memberi perlindungan gitu, bahwa pelaku akan diadili gitu ya, ada trust bahwa itu tidak akan hilang begitu saja misalnya. Kira-kira seperti itu sih. Sejauh ini apakah sudah ada data yang masuk ke pihak PLT belum ya Ibu? Nah atau mungkin ada mahasiswa yang telah melapor, telah mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual tersebut? Saya cukup paham bagaimana kadang-kadang korban tidak mudah ya untuk mengadu, apalagi misalnya akan banyak yang dipikirkan, mulai dari malu, mulai dari tekanan, ancaman dan lain-lain. Nah ada mekanismenya sebetulnya sangat mudah gitu ya. Kita juga sudah ada IG, sudah ada hotline service gitu. Ada WA lah, kalau hotline 24 jam mungkin ya tidak, karena kan kasusnya tidak setiap hari juga kalau di kampus.
tetapi ada nomor yang bisa dihubungi, bisa langsung, bisa lewat temannya gitu ya, misalnya orang yang dia percaya, atau langsung atau tidak langsung gitu, atau kemudian kita memastikan dan mendampingi tentu saja, mulai dari proses administrasinya hingga nanti tahap penyidikannya gitu. Nah jadi dan hingga azas pembuktiannya nanti gitu loh. Jadi otomatis mudah-mudahan gitu korban itu juga merasa didampingi, terlindungi gitu, merasa nyaman gitu. Hingga kalau untuk kasus-kasus yang berat misalnya, bahkan kita menyediakan layanan bantuan hukum ataupun bahkan rumah singgah gitu loh, untuk menghilangkan trauma dan lain, hingga layanan lainnya, mulai dari layanan psikologis, medis, pendampingan keagamaan, hingga layanan psikososial gitu. Dan itu kan ya proses yang tidak mudah tentu saja gitu. Berarti untuk sebuah regulasi mengenai tentang hukum sendiri itu masih membutuhkan proses ya Bu? Oh iya, semua berproses. Artinya karena banyak hal yang terkait, yang harus dipertimbangkan pimpinan. Kemudian jangan sampai upaya-upaya kita itu juga kemudian bisa, ini kan isu yang sangat sensitif ya. Artinya ini juga butuh upaya-upaya. Nah, saya melihat upaya-upaya pimpinan untuk mewujudkan layanan ini itu sebetulnya sudah upaya yang luar biasa. Bagaimana kemudian korban merasa ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, sementara untuk para pelaku dan mungkin calon pelaku akan juga lebih hati-hati gitu loh. Karena selama ini mereka bebas berkeliaran gitu ya, tanpa merasa ada yang keep watching, tanpa ada merasa bahwa ini baik-baik saja gitu. Dan ini kan berpengaruh pada karir, pada apapun gitu. Nah, di sini bagaimana sih Bu sinergi antara PLT sendiri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terkhususnya ya Bu Dema UIN, yang pada dasarnya kita juga memiliki konsen yang sama dalam halnya mencegah pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus sendiri. Iya, terima kasih Mbak Khalifah. Ini menarik sekali, penting sekali saya pikir, karena kan sebagian besar tentu saja kerja kita tentu saja di mahasiswa. Bagaimana mahasiswa merasa terlindungi dan lain-lain. Nah, saya pikir ini bisa bersinergi gitu loh. Karena dalam PLT kita nanti akan ada training untuk outreach ya, artinya untuk tidak hanya korban tidak hanya mengadu gitu loh, tetapi juga kita perlu seperti jemput bola ya, apakah mereka, karena tidak mudah mereka datang kemudian mengadu, itu kan tidak mudah. Nah, jadi kerjasama itu saya pikir cukup penting gitu loh. Bagaimana misalnya berharap itu Dema atau khususnya Kemen PP mungkin bisa menjadi gender focal point di setiap fakultas masing-masing atau jurusan masing-masing gitu loh, yang kemudian memasang telinga gitu, terjadi kasus apa tidak di lingkungan, karena lebih mudah dan efektif sesungguhnya teman friends to friends itu daripada ke dosen atau ke unit lain. Nah, sebenarnya PLT ini kan sudah menyiapkan konsep atau persiapan secara besar untuk menangani hal tersebut ya Ibu. Mungkin kita tunggu untuk kedepannya, untuk lebih dalam eksekusinya itu lebih sosialisasi dan ya betul Mbak. Sebelum bahkan kita sosialisasinya itu bahkan sebelum SK turun itu sudah pre-launching ya, mulai dari
share video-video flyer itu waktu maba gitu kan, waktu uh, sospem gitu, sudah berusaha ke sana gitu loh. Tapi ya kita akan terus sosialisasi gitu, mulai insya Allah mungkin buku tahun ini kita akan selenggarakan launching lagi mendraft buku saku gitu yang bisa diakses oleh mahasiswa dan semua sivitas gitu, bahwa tentang proses yang lebih detail ya, tentang apa yang harus mereka lakukan, hak-haknya seperti apa, kemudian siapa yang harus dihubungi ketika mengalami kasus dan lain-lain. Nah, termasuk orang yang mungkin ya saksi ataupun siapa ya yang jika mengetahui ada kasus, nah itu juga bisa melaporkan. Nah, di sini menurut Komnas Perempuan sendiri ya Ibu, kekerasan seksual di ranah komunitas termasuk di perguruan tinggi kampus lebih mendominasi, dikatakan lebih mendominasi dibanding kekerasan yang lain dan harus mendapatkan perhatian yang khusus. Nah, hal tersebut juga mungkin dikarenakan salah satunya belum adanya payung hukum yang pasti, ya, yang komprehensif dan juga belum adanya kebijakan SOP yang jelas. Nah, apakah di UIN Sunan Kalijaga sendiri sudah ada SOP tersebut? SOP-nya sudah ada sebelum launchingnya ini, sebelum SK ya, SK pusat layanan terpadu itu turun, kita ini perjalanan ini cukup panjang ya. Misalnya mulai dari turunnya SK Dirjen di situ, kemudian waktu itu di bawah WR 3. Nah, kita berkoordinasi ada PSW, WR 3 dan WTWD 3 dan beberapa pihak terkait seperti perwakilan mahasiswa hingga layanan disabilitas, poliklinik dan lain-lain. Itu kemudian kita mendraft sama-sama SK Rektor berikut SOP-nya. Nah, tetapi kemudian pusat layanannya sudah turun, maksudnya artinya sudah definitif, kita sudah boleh bekerja, tetapi untuk SOP dan SK Rektor itu juga masih menunggu beberapa, karena ini kampus ya, jadi Senat kita juga harus mendapat approve ya dari Senat termasuk. Nah, kemarin terakhir kita sudah audiensi dengan Senat dan itu juga beberapa poin di SOP juga harus direvisi ya. Artinya ini kan proses administrasi yang masih berproses gitu loh. Mudah-mudahan, nah tetapi itu juga tidak menghalangi kita menerima kasus dan karena SK kita kan sudah cukup valid. Begitu saja sih. Nah, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri ini sebenarnya sudah menunggu Ibu, sudah menunggu lama adanya hal tersebut. Nah, alhamdulillah sekarang Sivitas Akademika juga sudah merealisasikan hal tersebut. Mungkin kita tunggu nanti ke depannya, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga siap untuk bersinergi bareng dengan Sivitas Akademika, Pusat Layanan Terpadu untuk mensosialisasikan hal tersebut. Mungkin nanti akan dibentuk vokal point gender vokal point tersebut. Secara resmi itu belum gitu loh, secara resmi belum, tetapi calon kasus itu juga sudah ada gitu loh, tetapi ini masih kita follow up dulu gitu loh, karena kan ada proses juga, maksudnya dia secara resmi itu belum ada juga. Tetapi ya mungkin karena ini juga ya sistemnya masih online ya, karena kan kontak fisik juga jarang dan lain-lain gitu. Itu sih secara. Dan beberapa mungkin kemarin juga tahap awal kita juga sudah menerima sejumlah relawan juga gitu loh untuk membantu semua proses ini, termasuk launching kemarin dibantu oleh relawan mahasiswa dan alhamdulillah banyak sekali yang memiliki konsen yang sama gitu loh, dengan bahwa senangnya teman-teman itu merasa ini kampus kita dan kita juga harus bersama-sama gitu mewujudkan kampus yang nyaman, yang inklusif, yang responsif terhadap segala macam bentuk kekerasan, pelecehan dan lain-lain. Mungkin yang terakhir Ibu,
pesan dari Ibu sendiri selaku Ketua Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga untuk mahasiswa dalam menghadapi isu-isu yang beredar di lingkungan kampus, terutama mengenai pelecehan dan kekerasan seksual sendiri, supaya mahasiswa juga ikut serta dalam mencegah hal tersebut. Yang pertama itu tentu saja semua berpusat pada diri sendiri ya. Being assertive itu juga penting. Bagaimana kalian merasa kalau ini merasa dilecehkan, jangan diam saja gitu loh. Bahwa ketika diam atau mungkin tidak punya kuasa untuk melawan, dan itu pelaku biasanya semakin semena-mena gitu loh, dan dia merasa kuasanya jauh lebih tinggi. Yang kedua, harus punya ini bahwa jika sesuatu ada yang tidak beres berusahalah mengikuti mekanisme yang ada gitu loh. Ketika kampus sudah memiliki layanan, kenapa tidak gitu loh, itu dimanfaatkan. Itu juga saran edukasi juga buat teman-teman, jangan sampai mendapatkan mendapatkan tindakan yang serupa misalnya, karena bisa saja pelakunya 1, korbannya 10 gitu kan, itu kan banyak, dalam kasus itu cukup banyak gitu loh. Nah itu yang harus bagaimana kemudian teman-teman sadar itu merupakan bagian dari pelecehan misalnya, itu suatu tindakan yang sangat ringan misalnya, itu yang kita anggap biasa-biasa saja, ini kadang-kadang itu sebetulnya bagian dari pelecehan gitu loh ya. Mulai dari catcalling kayak gitu-gitu saja sebetulnya itu bagian dari pelecehan gitu loh, yang kadang tidak semua mahasiswa sadar gitu loh, menganggap bahwa itu baik-baik saja gitu. Nah, penyadaran ini penting dan semua kita itu adalah bertanggung jawab untuk itu. Nah, saya mengutipnya ini karena kita di Visum ini, Pak Dekan Sodik itu kan orang yang paling the man behind PLT juga. Beliau bilang ini bukan persoalan kekerasan seksual, ini bukan hanya persoalan amar ma'ruf gitu loh, tetapi nahi mungkar gitu loh. Jadi ya kita harus bersama-sama gitu loh, bersinergi mahasiswa, dosen. Jika ada hal yang tidak beres, jika ada yang merasa ini ada yang salah, silakan laporkan. Nah, semoga setelah ini semua pihak itu dapat membuka mata ya Ibu, bahwa permasalahan kekerasan seksual sendiri itu bukanlah hal sepele. Nah, dan membutuhkan penanganan yang serius pula agar kasus kekerasan seksual itu dapat ditangani dengan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah disusun. Nah, serta mencegah terjadi kekerasan seksual yang akan datang. Nah, mungkin untuk podcast kali ini kita selesaikan ya Ibu. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Witri atas informasi dan ilmunya yang hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita. Nah, baik, sampai jumpa lagi di podcast Kementerian Pemberdayaan Perempuan selanjutnya. Saya Khalifah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.